Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diulang Fadilah dengan NIM 104 dari Prodi Teknik IPA semester 6 kelas C. Saya di sini akan melakukan sebuah praktikum yang dimana praktikum tersebut adalah sterilisasi dan pembuatan media PDA. Adapun tujuan saya melakukan praktikum yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana cara mensterilkan alat-alat praktikum sebelum kita gunakan untuk melakukan praktikum. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat media pertumbuhan mikroorganisme yang baik dan benar. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sterilisasi dan juga media pertumbuhan mikroorganisme. Sterilisasi yang dikutip dari sebuah jurnal, Mirsadik memaparkan bahwa sterilisasi merupakan proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat pada suatu benda. Nah, lalu apa sih itu media pertumbuhan mikroorganisme? Dikutip dari sebuah jurnal, Suhardi memaparkan bahwa media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan atau yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau juga nutrisi yang diperlukan untuk mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Nah, jadi mikroorganisme itu memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam media yang berupa molekul-molekul kecil untuk dirakit menjadi penyusun komponen sel. Pada praktikum ini kita akan membuat sebuah media bagi mikroorganisme yaitu PDA. PDA merupakan salah satu media pertumbuhan dan pengembangbiakan mikroorganisme yang baik. Jadi PDA digunakan karena pada komposisi yang terkandung pada media tersebut sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dalam pembuatan PDA, kita di sini menggunakan beberapa bahan yang sangat simpel ya. Bisa ditemukan di lingkungan sekitar, yang dimana pertama kita menggunakan kentang. Di sini kentang berfungsi untuk sebagai sumber makanan bagi biakan pada media PDA. Lalu yang kedua yaitu kita menggunakan gula. Nah, gula ini digunakan untuk menambahkan nutrisi. Langsung saja kita masuk ke praktikum ya. Di sini kita lihat kentang yang sudah dipotong dadu, lalu kita rebus bersama dengan agar ini berfungsi untuk sebagai media tempat tumbuhnya yang biakan direbus selama 6 menit. Nah, lalu yang keempat yaitu adalah air. Nah, di sini air fungsinya untuk melarutkan. Jika sudah mendidih, mari kita tiriskan kentangnya. Nah, setelah itu kentang kita taruh dalam serbet. Nah, setelah itu kita tutup serbet tersebut. Lalu kita akan memerasnya sehingga kita akan mengeluarkan sari-sari pada kentang tersebut, dan berikut ini adalah sari-sari pada kentang tersebut. Nah, setelah air rebusannya sudah dingin, kita bisa masukkan agar-agar ke dalamnya. Ya, bentar, kompornya nggak mau nyala. Ada nyala. Nah, kita masukkan agar-agar ke dalamnya. Set. Nah, habis itu kita aduk-aduk agar agar-agar tidak menggumpal. Kita aduk-aduk dengan perasaan kasih sayang. Set. Nah, sudah tercampur rata, lalu bisa dimasukkan gula. Gula di sini saya menggunakan gula saset yang sebanyak dengan agar-agar yang kita masukkan tadi. Nah, kita aduk-aduk hingga gula tersebut terlarut dengan sempurna. Setelah sudah terlarut, kita masukkan lagi air perasan kentang yang sebelumnya kita peras tadi dengan sekuat tenaga. Nah, kita masukkan. Nah, terus sudah itu kita aduk-aduk kembali sehingga tidak ada agar-agar yang menggumpal. Kita aduk-aduk seperti ini hingga mendidih. Sebelum kita masukkan ke dalam wadah tersebut kita sterilisasi dengan cara dikukus seperti ini. Kita kukus selama 6 menit atau lebih agar lebih mantap. Nah, jika sudah, kita masukkan agar-agar ke dalam wadah yang sudah kita sterilisasi tadi dengan takaran secukupnya. Nah, setelah sudah kita masukkan ke dalam wadah, bisa kita tunggu hingga mengeras. Bila agar-agar sudah mengeras,
bisa kita lakukan kembali sterilisasi yang kedua. Sebelumnya kita tutup dahulu dengan rapat dengan menggunakan plastik atau benda lainnya, dan kita masukkan lagi kembali ke dalam panci. Sterilisasi yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu dengan menggunakan panas. Nah, sehingga nanti mikroorganisme yang terkandung pada media tersebut akan mati karena panas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.